Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'tanima ayyamal hadasati wa unfuanis sababi kama qila biqadril kaddi tu'tama tarum faman ramal muna laila yakumu wa ayyamal hadasati fa'timha ala in hadasati la tadum. Para pelajar harus memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Perhatikan bait syair ini. Dengan kadar kerja keraslah kamu akan diberi apa yang menjadi cita-citamu. Orang yang ingin sukses harus sedikit mengurangi tidur malam. Gunakan masa mudamu sebaik-baiknya. Karena masa muda adalah kesempatan tidak akan pernah terulang. Wala yajhad nafsahu jadan wala yud'ifun nafsa hatta yanqati'anil amali bal yasta'milar rizqa fi dzalika wa rizqa aslun azim fi jam'il asya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala in hadad dina matinun fawwilu fihi birrizqi wala tubghid ala nafsika ibadatallah fa ibadatullah ta'ala fa innal munbitu la ardo qata'a wala zahran abaqa. Seorang santri tidak boleh terlalu memaksa diri hingga melebihi kekuatannya karena akan melemahkan tubuhnya sehingga tidak mampu bekerja karena terlalu lelah. Mencari ilmu itu harus sabar, pelan-pelan tapi kontinu. Sabar inilah pokok yang penting dari segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa agama ini kukuh, banyak tugas, maka terlibatlah dalam urusan agama dengan pelan-pelan dan janganlah kamu buat dirimu bosan beribadah kepada Allah, karena orang yang mematahkan kendaraannya tidak akan bisa menempuh perjalanan, bahkan akan kehilangan kendaraannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka mutinuka farfuk biha. Nabi Muhammad SAW bersabda, badanmu adalah tungganganmu, maka kasihanilah padanya. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi fa innal mar'a yatiru bihimatil katairi yatiru bijanahihi. Qala Abu Tayyib ala qadri alil azim ta'til azaim wa ta'til qadril karimil mukarrim wa ta'dum fi ainil ainis sagiri sigharuha atas fi ainil azimi al azimil adaim. Santri harus bercita-cita tinggi sebab orang itu tinggi derajatnya karena memang ia bercita-cita tinggi. Cita-cita itu ibarat sayap burung yang dipergunakan untuk terbang tinggi-tinggi. Abu Tayyib berkata, kedudukan seorang itu tergantung menurut cita-citanya dan kemuliaan akan tergapai oleh seorang kalau cita-citanya tinggi dan mulia. Pangkat yang tinggi akan terasa berat meraihnya bagi orang yang berjiwa kerdil. Tapi bagi orang yang berjiwa besar, setinggi apapun sebuah kedudukannya dianggap kecil atau ringan. Waraqsu fit tahsilis al-asya'il jiddu wal himmatal aliyata faman kanat himmatuhu idza Jami'ul Kutubi Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala wa tarana bidzalikal jiddu wal muwadzabah adh-dhahiruhu anna yahfazu aksaruha aw nisfuha. Modal paling pokok ialah kesungguhan. Segala sesuatu bisa dicapai asal mau bersungguh-sungguh dan bercita-cita luhur. Barang siapa bercita-cita ingin menguasai kitab-kitabnya Imam Muhammad bin Al-Hasan, asal disertai dengan kesungguhannya dan ketekunan, tentu dia akan menguasai seluruhnya, paling tidak sebagian. Fa'amma idza kanat lahu himmatun aliyatun wa lam yakul lahu jiddan aw kana lahu jiddan wa lam yakul lahu himmatun aliyatun la yajsulu lahu ilmun qalil. Jika ada cita-cita yang ingin pandai tapi tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, tentu dia tidak akan memperoleh ilmu kecuali sedikit. Wa dzakara Syekhul Imamul Ajalul Ustadul
Rodiuddin Anisaburi fi Nisaburi fil Kitabil Makarimul Akhlaq annal Zulkarnain lama arada ayyusafira liyastawali alal masyriqi wal maghribi syawarul hukama wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa inad dunya al qalilah fa innal mulka dunya amran haqiran falaysa hada min ulul himma fa qala al hukama safirul liyah sulalaka mulkud dunya wal akhirah faqala hada ahsan. Saya Naisaburi menyebutkan dalam kitabnya Makarimul Akhlaq bahwa Raja Zulkarnain ketika hendak pergi untuk menguasai timur dan barat, terlebih dahulu ia berunding kepada orang-orang bijaksana. Dia berkata, bagaimana aku harus pergi untuk mengejar kedudukan ini, sementara dunia ini amat sedikit dan segera sirna, dan kerajaan dunia menurutku sangat remeh dan bukan tergolong cita-cita yang luhur. Orang-orang bijaksana itu berkata, pergilah supaya kamu memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Dia menjawab, jika demikian baiklah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ma'alil umur wa bukrata safaha wa qila fala ta'jal bi amrika wasta'limhu fama shalla asaka kamus salim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang luhur atau tinggi, jangan dan membenci sesuatu yang rendah. Dikatakan oleh seorang penyair, janganlah kamu tergesa-gesa ingin mencapai sesuatu, tapi cobalah terus bersabar atau berdoa. Karena sabar itu ibarat api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Waqila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahullah ta'ala, kunta balidan akhrajatska al-muwazabatu fid darsi wa iyakal kasala fa innahu syu'mun wa afatun azimah. Dikatakan Abu Hanifah pada Abi Yusuf, kami memang bodoh, tapi itu bisa kami usir dengan terus-menerus belajar. Jauhilah sifat malas, sebab malas itu sumber keburukan dan kerusakan yang amat besar. Wala Syekh Abu Nasri As-Safarul Ansari, ya nafsu la tahri anil amal fil birri wal adli wal ihsan fil mahali faqulu di amalin fil khairil mu'tabid wa fil bala'i wa syughuli kullu di kasari. Saya Abu Nasr As-Safar berkata, oh jiwaku, jangan menunda amal soleh, berbuat adil dan berbuat ihsan. Semua orang yang berbuat kebaikan akan senang. Sebaiknya orang yang pemalas berada dalam bencana dan kesialan. Qala musannif wa qad taqali fi hadzal ma'na syara da'in nafsi takassalu wat tawani wal iftifit izahawani falam aral kasali lahadzal yu'ta siwan nadami wal hirmani al imani. Syair tersebut semakna dengan perkataan Imam Musannif, wahai jiwaku, tinggalkanlah malas-malasan dan menunda-nunda supaya kamu tidak menetap di dalam kebinaan. Aku tidak melihat bagian yang diberikan kepada para pemalas kecuali penyesalan karena gagal meraih cita-cita. Wakila kam min hayain kam ajzin wa kam nadanim jamil tadawal lil insani min kasali iyaka an kasli fil basi an syubbah ma qad alimta wa ma qad syak min kasali wa qad qila al kasalu fi min killati tamali fi manaqabil ilmi wa fada ilihi fayambagi ayu tab
iba nafsahu ala tahsili wal jiddi wal muadhabati litta'mali fil fadailil ilmi fa innal ilma yang wal malal yafna kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah syi'ran radina qismatul jabril fina lana ilmu wal a'da'il mal fa innal mal ya'ni an qarib fa innal ilma yakunal la bazal. Disebutkan sifat malas itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap keutamaan dari pentingnya ilmu. Oleh karena itu santri harus berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu kekal, sedang harta akan sirna. Sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib, aku senang menerima pemberian Tuhan Maha Perkasa ketika kita diberi ilmu dan musuh-musuh kita orang kafir diberi harta benda. Karena harta akan segera sirna, sedang ilmu abadi takkan pernah hilang. Wal ilman nafi'u yahsulu bihil usnud dzikri wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyah wa ansad syekhul ajalu zahiruddin muftinul a'immal hasanub ali hasanubnu ali al-ma'ruf bil murghiniyati rahimahullahu ta'ala syi'ran al-jahiluna famauta qabala mautihim wal alimuna wa in ma'tu fahya. Ilmu yang bermanfaat akan tetap dikekang sekalipun orang yang berilmu itu meninggal, karena ilmu yang bermanfaat itu abadi. Syekh Murghinan berkata dalam syair, orang bodoh hakikatnya mati sebelum mati, dan orang yang berilmu tetap hidup sekalipun sudah mati. Wan syadda Syekhul Islamil Burhanuddin wa fil jahli qabala al-mautil mautul ahli fa'ajsamuhum qabala al-kuburil kubur wa inna mar'a la yahya bil mayyit wa laysa lahu hinan nusyurun akhul ilmu khalidun ba'dal mautih wa awsaluhu turabir ramim wazul jahlil mayitu huwa yamshi ala sarwa yadunnu minal ahya'i wa huwa adim. Syekh Burhanuddin berkata, orang bodoh itu mati sebelahan ia mati, tubuhnya ibarat kuburan bagi fidrahnya. Sedangkan orang yang berilmu itu selamanya hidup sekalipun tulangnya hancur di kalang tanah. Orang bodoh itu mati sekalipun dia berjalan di muka bumi ini, keberadaan mereka sama dengan tidak ada atau tidak diperhitungkan. Wa syadda Syekhul Islam Burhanuddin idil ilmu a'lama rudubuhu fil maratib wa min dunihil izzul ula fil mawaqib. Qala ilmu yaknil izzuhul mutada'if wazul jali ba'dal mauti tatat tahrim fahayhata la yarjul madahul manirataqa rukil waliyal mulki ilal kitab ilal kataib sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u fa fi hasrun an dzikri kullil manaqib wa huwa nur kullun nur bihidil anil ama wazul jahli minad dahri bainal goyahib wa dirwatu syama'u tahmil anil tuja ilaiha wa yumsil amina fi nawaib. Syekh Burhanuddin berkata, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi yang melebihi ilmu. Golongan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah manusia yang paling berilmu. Orang yang berilmu itu abadi karena orang.
Sedangkan orang bodoh bila mati tak ada yang mengenang. Kedudukan orang berilmu jauh lebih tinggi daripada raja dan panglima. Aku akan menerangkan. Ketahuilah, ilmu itu laksana cahaya terang yang sempurna yang dapat ketahui ilmu itu laksana cahaya terang yang sempurna yang dapat menerangi di sepanjang masa. Orang yang berada dalam kebodohan ilmu itu laksana puncak gunung yang tinggi yang dapat menyelamatkan manusia dari bahaya banjir. Bihi yanju wan nasu fi kofalatihim bihi yarji waruhul bainat taraib bihi yasfa'ul insanu marah hal asiba ila daraki an-nirani syaril awaqib faman ramahul ramal maribal kulha waman hazatu qada hazun kullul mutallib wal mansabul ali ayya sahibal jiddan ida tulithu hawinu bi fautil manasib fa in fatakat dunya wa tibu naimiha fa gomisu fa innal ilmal khairul mawahib. Dengan ilmu orang akan selamat dari siksa akhirat, sedangkan orang yang memakan ilmu akan menyesal di akhirat. Orang berilmu dapat memberi syafaat kepada orang yang berlaku maksiat ketika ia digiring menuju jurang neraka. Orang yang mencari ilmu berarti dia mencari segala-galanya, dan orang yang memperoleh ilmu berarti dia telah mencapai segalanya, karena ilmu itu kedudukannya lebih luhur dari segala yang luhur. Renungkan hal ini, wahai para pelajar. Jika kamu telah memperoleh ilmu, maka jangan risau bila kamu gagal pada kedudukan duniawi yang lain, dan jangan cemas bila kamu tidak memiliki harta dunia yang kenikmatannya, karena sebaik-baik pemberian adalah ilmu agama Islam, terutama ilmu fikih. Wa umshitu li ba'dihim al-fiqhu anfasu say'in anta dakhirah may yadrusil ilma lam tadrus mafakhirah wajhat li nafsika ma asbatu tajhalu fal awwalul ilmul iqbalu akhirah wa kafa bil ladatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'isan lil afili ala tahsilil ilm wa qad yatawallul kasal minal ba'lamil arratubah wa tariqah taqlilut ta'am. Sebagian ulama berkata ilmu fikih itu ilmu yang paling berharga, ya separuhnya kamu pelajari. Siapa yang melajari ilmu maka tak akan habis kebanggaan ilmunya, maka berjuanglah atau bersungguh-sungguh mempelajari sesuatu yang belum kamu ketahui, karena ilmu itu membawa keuntungan dunia dan di akhirat. Lezatnya mempelajari ilmu fikih dan mendorong akal untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lain. Rasa malas itu kadang timbul dari dak dan kebanyakan kadar air. Cara menguranginya dengan mengurangi makan. Qala anfaqas sab'una nabiyan ala kasrotan nisyan man kasrotil balgami wa kasrotil balgami min kasrotil surbil ma wa kasrotil surbil ma min kasrotil akli wal hubzal yabis yaqta'ul bulgami wa kadzalika atlu az-zaibi ala riki fala yusiru minhu hatta la yahtaja ila syurbil ma'i fayazidal balgham. 70 nabi telah sepakat bahwa lupa itu disebabkan banyak minum, dan banyak minum karena banyak roti kering dan dapat menghilangkan dahak.
Makan anggur kering juga dapat menghilangkan dahak, tapi jangan banyak, supaya tidak haus. Kalau kamu banyak minum malah menambah dahak. Wassiwaku yuqallilul balgami wa yazidu fil hifzil wal fasahati fa innahu sunnatu yazidu fis sawabis salah wa qiraatil qur'an wa kadzalikal qara'u yuqallilul balgama warrutubat. Bersiwak juga dapat mengurangi dahak, dapat menguatkan hafalan dan menyebabkan fasih. Bersiwak itu hukumnya sunnah, dapat menambah pahala sholat dan pahala membaca Al-Quran. Muntah juga dapat mengurangi dahak dan kadar air. Wa tariqat taqlilul aqlil tamali fil manafi'il qillatil aqli wa hiya sihah wal ifatu war isarul waqila qarun summarun syaqaul mar'i min ajli ta'am. Adapun cara mengurangi makan adalah dengan cara memikirkan manfaat makan sedikit itu, yaitu dapat menyehatkan badan, menyembuhkan sifat waro dan sifat mengalah. Ada yang berkata tercela orang yang cela karena makanan. Wa anan nabi alaihi salatu wassalam annahu qala salah satu ya'iduhumullahu ta'ala min ghairil jur'imil aqulil wal bakhilul mutakabbir wa ta'malu fi madaru kasratul aqli wa hiyal amradu wa qalalatut tabai qilal bitanah tudhibul fitnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah tanpa dosa, yaitu orang yang banyak makan, orang kikir, dan orang yang sombong. Termasuk cara mengurangi makan ialah memikirkan bahayanya banyak makanan, yaitu mudah terserang penyakit dan mengakibatkan bebalnya otak, termasuk malas. Dikatakan perut yang penuh itu dapat menghilangkan kecerdasan. Hukiya anil jalinusa annahu qala ar-ramanu naf'un kulluhu was-samaku ad-dararun kulluhu wa qalilun as-samaku khairun min kasirir ruman wa fihi laqul mali wal aqlul fawqa syibai ad-dararun mahsun wa yastahiquna bil iqabi fil dari al-akhiratil al-aqulu al-bawidu fil qulub. Jalianus berkata, buah delima seluruhnya berguna, sedangkan ikan seluruhnya membahayakan. Sedikit makan ikan lebih baik daripada banyak makan delima, dan banyak makan itu lebih baik daripada banyak makan itu pemborosan. Makan terlalu kenyang itu membahayakan, dan bahkan karena banyak makan orang akan menerima siksa di akhirat. Orang yang banyak makan biasanya tidak disukai teman. Wa tariqut ta'lilil aqli ay ya'kulal at'imah ad-dasimatu wa yuqaddimu fil aqli al-atafa asha wa la ya'kula mal ji'ani illa idza kana lahu qurdun sahihun fi kasratil aqli yataqwa bil alasyami was salatul a'mali asyaqati falahu dzalik. Allahu a'lam bissawab.